Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami membahas tentang jaringan Hebb untuk fungsi logika N yang terbagi menjadi dua penjelasan, yaitu jaringan Hebb untuk fungsi logika N dengan input biner dan target biner, serta jaringan Hebb untuk fungsi logika N dengan input biner dan target bipolar. Pertama, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan arsitektur JST Hebb untuk solusi fungsi logika N. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan Hebb untuk fungsi logika N dengan input biner dan target biner. B pada kolom input adalah bias. Lalu di sini ada perubahan bobot dan juga perubahan bias. Lalu bagaimana proses untuk mendapatkan tabel JST Hebb untuk fungsi logika N dengan input biner dan target biner? Mari kita simak penjelasan yang akan muncul. Yang pertama, ada aturan Hebb. Lalu, isi terlebih dahulu X1 dan X2. Nilai bias diisi dengan 1. Dan nilai Y sama dengan T. Selanjutnya, kita akan menyimak penjelasan pada kolom perubahan bobot bias. Perhatikan cara untuk mencari nilai pada kolom delta W1. Selanjutnya, pada kolom delta W2, dan untuk delta B, isinya sama dengan kolom Y. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan pada kolom bobot dan bias untuk mencari W1 baru. Lalu dilanjutkan untuk mencari nilai pada kolom W2 baru. Dan terakhir untuk kolom VB. Jadi ini adalah tabel hasil perhitungan JST Hebb untuk solusi fungsi logika N dengan input biner dan target biner. Selanjutnya adalah penjelasan tentang batas keputusan fungsi N, input, dan target biner. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan tentang testing terhadap pola input dengan memakai bobot dan bias yang terdapat dalam proses pelatihan W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, dan B sama dengan 1. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari tabel 2 adalah 1. Tabel 2 menunjukkan bahwa hanya input yang pertama menghasilkan output yang sesuai dengan target. Yang kedua, hasil ini menunjukkan JST Hebb yang dilatih dengan pasangan pola input biner dan target biner tidak menghasilkan
menghasilkan JST yang sempurna. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi jaringan Hebb untuk fungsi logika N dengan input biner dan target bipolar. Seperti biasa, B di sini adalah bias. Di sini ada rumus perubahan bobot dan perubahan bias. Bagaimanakah proses untuk mendapatkan tabel JST Hebb untuk fungsi logika N dengan input biner dan target bipolar? Perhatikan tabel berikut. Dalam aturan Hebb, di mana W1, W2, dan VB sama dengan 0. Kemudian X1 dan X2 diisi dengan input biner. Kemudian bias diisi dengan 1. Kemudian target. Target di sini adalah hasil operasi dari X1 dan X2 menggunakan fungsi logika N, di mana dalam fungsi logika N, jika kedua inputnya benar, maka hasilnya adalah benar atau 1. Kemudian, jika salah satu inputnya salah, maka hasilnya salah atau sama dengan 0, atau dalam target bipolar 0 sama dengan min 1. Kemudian kolom Y nilainya sama dengan kolom target. Kemudian delta W1 rumusnya adalah X1 dikali Y. Kemudian kolom delta W2 dari hasil X2 dengan Y. Kemudian delta B isinya sama dengan kolom Y. Kemudian kolom W1 didapat dari W1 lama ditambah delta W1. Kemudian kolom W2 didapat dari hasil W2 lama ditambah delta W2. Kemudian kolom VB didapat dari VB lama ditambah delta B. Berikut adalah hasil perhitungan JST Hebb untuk solusi fungsi logika N dengan input biner keluaran bipolar. Setelah mendapat nilai bobot dan bias, maka kita melakukan testing terhadap pola input dengan memakai bobot dan bias yang didapat dalam proses pelatihan sebelumnya. Di mana di sini W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan min 2. Kemudian inputnya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian cara mendapatkan net adalah B
B ditambah sigma dikali XI dikali WI. Untuk mendapat nilai output adalah rumusnya Fn sama dengan 1 jika n lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian Fn sama dengan min 1 jika n lebih kecil dari 0. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, tabel tersebut menunjukkan bahwa input yang pertama menghasilkan output yang tidak sesuai dengan target, sedangkan input kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan target. Kemudian kesimpulan yang kedua, hasil ini menunjukkan JST HEP yang dilatih dengan pasangan pola input biner dan target bipolar tidak menghasilkan JST yang sempurna. Sekian dan terima kasih.